Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh karena perkenannya saja kita masih bisa beribadah bersama-sama lagi pada hari ini. Sekalipun kita terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi dan kita harus beribadah secara masih beribadah secara online, tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kita untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pencipta bumi langit dan seluruh isinya, satu-satunya Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Mari bersama-sama kita pujikan PPK nomor 10, Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ayatnya yang ketiga. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita sejenak mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, melingkupi sepanjang ibadah hari ini. Amin. Tema kita hari ini berbicara tentang keluargaku adalah sorgaku. Ketika masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, ketika kekhawatiran dan ketakutan memenuhi hati dan pikiran kita, masihkah kita merasakan damai di dalam hidup dan keluarga kita? Hanya berjalan bersama dengan Yesuslah kita dapat merasakan damai yang sejati. Mari Bapak Ibu, kembali kita pujikan Ada Damai di Dalam Jiwaku dari NKI 165. Nyanyian Kemenangan Iman 165.
kita diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ayatnya yang ketiga, ada berkat dalam jiwaku. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Apapun situasi hidup yang kita alami saat ini, baik ataupun kurang baik, biarlah kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Tetaplah bersyukur untuk hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadikan Yesus sebagai sandaran dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita pujikan, ku bersandar pada yang kekal. Girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Ayatnya yang ketiga, hilanglah cemas. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Hatiku aman, Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita pujikan karena salib-Mu.
Mari bersama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan. Kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan,
kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, sehingga kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Engkau memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah dan mengalir di tengah-tengah keluarga, jemaat, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Jemaat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan tetap memelihara kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memberkati kita. Meskipun di luar sana ada banyak tantangan, sakit penyakit, pergumulan yang mengintai hidup kita, tetapi kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama, di mana bulan ini kita membahas tentang keluarga. Dan kita mau belajar bersama bagaimana firman Tuhan akan memberkati, menguatkan kita supaya keluarga kita semakin bersatu di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam Tuhan. Karena keluarga yang ada Tuhan di dalamnya, maka keluarga itu akan kuat, keluarga itu akan berdiri teguh, dan keluarga itu akan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jemaat Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara, berbicara tentang keluarga. Secara teologis, saudara, keluarga merupakan desain atau rancangan yang daripada Tuhan. Artinya, Tuhan merancang atau Tuhan mendesain sebuah keluarga dengan begitu indah. Ketika keluarga pertama yaitu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, dan itulah merupakan keluarga yang luar biasa. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang menikmati pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, yang hidupnya di Taman Eden, taman kemuliaan, taman dengan penuh dengan kebahagiaan. Saudara yang terkasih, ide, gagasan, desain atau rancangan tentang keluarga sesungguhnya bertumpu dan bersumber daripada Tuhan. Semuanya berawal dari Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika keluarga itu bersumber daripada Tuhan, keluarga itu berasal daripada Tuhan, maka keluarga itu akan diberkati oleh Tuhan. Keluarga itu akan mengalami pertolongan demi pertolongan yang daripada Tuhan, ketika di dalamnya ada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya mereka menjadi satu di dalam kasih Kristus, di mana dalam perikop ini dikatakan bahwa kasih Kristus merupakan dasar hidup suami istri. Artinya saudara, ketika keluarga tidak memiliki kasih Kristus di dalamnya,
antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, saudara, ketika tidak ada kasih Kristus, maka keluarga itu pasti akan berantakan. Keluarga itu pasti tidak akan memuliakan nama Tuhan. Kenapa, saudara yang terkasih? Ketika keluarga itu tidak memuliakan nama Tuhan, maka keluarga itu pun akan berpengaruh di tengah-tengah kehidupan sosial di mana dia berada. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga merupakan komunitas terkecil yang membentuk suatu masyarakat. Sekalipun sekelompok kecil dalam masyarakat, peran dan fungsi keluarga itu sangat penting dan strategis di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia, saudara. Di mana ketika keluarga yang sehat, ya, maka lingkungan pun akan sehat. Dan ketika lingkungan akan sehat, maka masyarakat juga sehat. Dan ketika masyarakatnya sehat, maka negara kita juga menjadi sehat. Semua berawal dari keluarga. Seseorang guru ketika dia mengajar anaknya, kalau anak itu di tengah-tengah keluarganya bermasalah, saudara, maka itu pun akan menjadi kesulitan yang sangat besar bagi seorang guru untuk mengajarnya. Karena peranan orang tua sangat penting untuk membina, membentuk karakter anaknya. Saudara yang terkasih, bagi Tuhan, keluarga merupakan yang paling penting dari segalanya. Ketika orang memiliki harta benda yang banyak, materi yang banyak, saudara, menjadi orang kaya raya, tetapi ketika keluarganya tidak beres, saudara, maka tidak akan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga itu. Walaupun memiliki harta yang banyak, ketika di tengah-tengah keluarganya, istrinya mungkin selingkuh, suaminya selingkuh, anak-anaknya tidak diperhatikan, terlalu sibuk dalam pekerjaan. Saudara yang terkasih, keluarga itu tidak akan mengalami damai sejahtera. Ada satu keluarga yang terlalu sibuk orang tuanya. Suaminya dari pagi pergi kantor, pulang malam. Istrinya pun begitu juga. Anak-anaknya terlantar. Ketika sampai di rumah, saudara, mereka bukannya bersama-sama di tengah-tengah keluarga, tetapi terlalu sibuk satu sama lain dengan smartphone-nya. Terlalu sibuk dengan kesibukannya sendiri, saudara. Sehingga komunikasi di tengah-tengah keluarga tidak menjadi baik. Akan tetapi, saudara yang terkasih, bagaimana menjadi keluarga yang bertumbuh dalam Tuhan ketika keluarga itu tidak ada Kristus, hanya ada kesibukan demi kesibukan mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara yang terkasih, pertanyaan penting yang perlu diajukan ialah bagaimana kita menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi keluarga yang menikmati damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan 7 prinsip utama apabila kita ingin keluarga kita mengalami sukacita sorga. Ada 7 prinsip keluarga yang mengalami sukacita sorga. Yang pertama, saudara, hidup bijaksana. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara yang terkasih, dalam ayat ini Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Efesus supaya mereka tidak menjadi orang bebal, tetapi menjadi orang yang bijaksana. Apa artinya bebal, saudara? Bebal ini artinya orang yang keras kepala, orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mau dengar-dengaran. Anak-anak ketika tidak mau taat kepada orang tua, tidak mau dengar-dengaran nasihat orang tua, maka anak itu tidak akan bisa berhasil. Ketika suami tidak mau mendengarkan istrinya, atau istrinya tidak mau mendengarkan suaminya, saudara yang terkasih, ketika ada kebebalan dalam hati kita, tidak mungkin kita akan mengalami sukacita sorga di tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengalami damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita adalah, marilah kita hidup bijaksana di dalam Tuhan. Kita hidup bijaksana, memiliki hikmat Tuhan. Ketika kita memutuskan sesuatu, kita memutuskan dengan bijak, saudara. Ketika kita menegur dengan bijak. Bukan menegur dengan rasa sakit hati,
bukan menegur dengan kekecewaan, tetapi menegur dengan hikmat Tuhan. Oleh karena itu saudara, Paulus mengatakan perhatikanlah dengan saksama. Setiap hal yang kamu lakukan itu harus dengan bijaksana. Baik itu mengatur keuangan di tengah-tengah rumah tangga, baik itu mengatur waktu, mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, mengatur pekerjaan, dan mengatur lain sebagainya saudara. Perlu kebijaksanaan dalam semuanya itu. Karena ketika kita bijaksana saudara, maka keluarga itu akan berjalan dengan baik. Keluarga itu akan berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang paling penting. Yang pertama, kebijaksanaan harus dimiliki oleh setiap orang percaya, terkhususnya keluarga Kristen. Yang kedua saudara yang terkasih, prinsip keluarga yang mengalami sukacita surga adalah menggunakan waktu dengan baik. Menggunakan waktu yang ada dengan baik. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang terkasih, Paulus begitu menegur jemaat Efesus. Pada saat itu, momentum pada waktu itu saudara, ya, keadaan hari-hari sudah dikatakan jahat. Apalagi saat ini saudara, ketika sudah ribuan tahun berlalu, ketika ada banyak pengaruh-pengaruh negatif yang masuk di dunia ini, yang mempengaruhi iman orang-orang Kristen pada saat ini. Begitu jahatnya hari-hari ini saudara yang terkasih, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang berpotensi untuk kita meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat menggunakan waktu hari ke hari itu dengan baik, dan menggunakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika di tengah keluarga tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka akan sangat rawan, berpotensi keluarga itu akan jatuh saudara. Ketika keluarga tidak ada waktu untuk bersekutu, ketika keluarga tidak ada waktu untuk komunikasi satu sama lain, suami dan istri dan anak-anak saudara, maka keluarga itu akan sangat mudah untuk retak, akan sangat mudah untuk hancur saudara. Karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Waktu hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Waktu hanya digunakan untuk pekerjaan demi pekerjaan. Waktu hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak penting saudara. Tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen? Kita menggunakan waktu itu, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maksudnya saudara, secara vertikal, waktu itu kita gunakan untuk hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baik itu berdoa, baca firman Tuhan, persekutuan, merenungkan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Antara hubungan kita dengan Tuhan. Dan selanjutnya secara horizontal, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau anak terlalu sibuk dengan gamenya, tidak ada waktu untuk orang tua saudara, maka itulah titik rawan untuk keluarga yang hancur. Oleh karena itu saudara yang terkasih, sangat penting ketika keluarga itu menggunakan waktunya sebaik mungkin untuk dapat bersekutu bersama, baik itu dengan Tuhan maupun dengan keluarga. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, prinsip keluarga yang mengalami sukacita surga adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika keluarga itu tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka sulit keluarga itu akan bertumbuh dalam Tuhan. Keluarga yang dikehendaki oleh Tuhan adalah keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Keluarga yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang di dalamnya ada kasih Kristus saudara. Keluarga yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang setiap pekerjaan, setiap perilaku, setiap tindakan yang dilakukan di tengah-tengah keluarga itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Semua hanya dalam kehendak Tuhan. Itulah keluarga yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, keluarga yang dikehendaki Tuhan itu bersifat vertikal untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya hanya untuk tertuju kepada Tuhan. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Contohnya saudara,
ketika kita bekerja. Kalau kita bekerja hanya untuk mencari kekayaan, hanya untuk menjadi orang kaya, saudara yang terkasih, itu bukanlah keluarga yang dikehendaki Tuhan. Tetapi apabila kita bekerja sehingga pekerjaan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita dapat menikmati berkat Tuhan itu, walaupun seberapapun yang Tuhan kasih, kita tetap mengucap syukur dan menikmatinya dengan kasih setia Tuhan. Itulah keluarga yang dikehendaki Tuhan. Baik itu saudara yang terkasih, ketika kita berperilaku di tengah-tengah keluarga kita, ketika orang tua dengan anaknya, ketika menegur anaknya, bagaimana teguran yang dikehendaki Tuhan itu? Apakah kita menegur dengan sakit hati, menegur dengan keras, menegur dengan cara menanamkan akar pahit dalam hidupnya, sehingga dia merasa bahwa dirinya tidak berguna, merasa dirinya tidak berarti, merasa dirinya dibenci oleh orang tuanya? Apakah itu teguran yang dikehendaki Tuhan? Bukan, saudara. Teguran yang dikehendaki Tuhan adalah teguran yang penuh dengan belas kasihan. Teguran yang membawa anak itu, membangun anak itu supaya dia menjadi seseorang yang dapat berguna. Dengan demikian saudara yang terkasih, keluarga yang dikehendaki Tuhan adalah keluarga yang setiap perilaku, setiap tindakan, setiap hal yang dilakukan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara yang terkasih, prinsip keluarga yang mengalami sukacita sorga di tengah-tengah keluarga adalah mampu menguasai hawa nafsu. Mampu menguasai hawa nafsu. Di dalam ayat yang ke-18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada konteks Efesus pada saat itu, anggur menjadi minuman yang dipakai, begitu ya, yang tidak memabukkan, tetapi ada juga yang memabukkan. Kalau orang itu terlalu banyak minum dan akhirnya dia mabuk, maka ketika dia mabuk dia tidak akan memuliakan Tuhan. Kenapa dia bisa mabuk, saudara? Karena ada keinginan terus, hawa nafsu yang ingin menikmati minuman itu sampai dia mabuk, sampai dia puas. Dan ketika kepuasannya terpenuhi, ternyata disitulah titik kejatuhan orang tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika di tengah-tengah keluarga ada keinginan hawa nafsu yang tidak mampu kita kuasai, maka disitulah akan berpotensi keluarga itu akan hancur, saudara. Hawa nafsu bukan hanya berbicara tentang seks, tapi hawa nafsu itu berbicara tentang bagaimana keinginan kita terhadap sesuatu. Mampu tidak kita menguasai hawa nafsu itu? Salah satu contoh, saudara, ketika kita sudah memiliki banyak tas, tetapi pergi ke mall dan melihat ada tas bagus, kita ingin lagi. Ketika kita ada barang, saudara, ketika kita pergi ke satu tempat dan kita melihat, kita ingin lagi. Tidak pernah puas dengan barang yang kita miliki. Ketika kita memiliki sebuah handphone, dan handphone itu yang tertinggi, saudara, ketika ada keluaran baru, kita ingin lagi untuk mendapatkan yang terbaru. Tidak ada kepuasan dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara, ketika keinginan hawa nafsu kita tidak mampu untuk menguasainya, akan sangat berpotensi untuk keluarga itu menjadi berantakan, menjadi hancur. Banyak hal, saudara, hawa nafsu yang kita harus kuasai dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara yang terkasih, kalau suami sudah mulai lirik-lirik matanya dan memiliki keinginan untuk selingkuh, tolak dalam nama Yesus. Begitu juga istri, saudara yang terkasih, kalau ada yang memiliki keinginan untuk selingkuh, tolak dalam nama Yesus. Ya, ketika anak-anak kita bergaul bebas, ya, tolak dalam nama Yesus, saudara yang terkasih. Jangan sampai kita hidup tidak mampu untuk menguasai hawa nafsu. Selanjutnya, saudara yang terkasih, yang kelima, prinsip keluarga yang mengalami sukacita sorga adalah mengucapkan kata-kata berkat di tengah-tengah keluarga. Ini paling penting, saudara. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, kalau perkataan itu menyakiti hati istri kita, menyakiti hati suami kita, menyakiti hati anak kita, maka perkataan itu akan membunuh karakter orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara yang terkasih,
Membunuh karakter artinya seseorang itu tidak akan mampu untuk bangun, tidak akan mampu untuk bertumbuh, tidak akan mampu untuk maju ke depan, karena dia merasa minder, dia merasa bahwa dirinya tidak berguna, tidak berarti. Saudara, ini sangat-sangat penting di tengah-tengah keluarga Kristen. Keluarga Kristen haruslah memiliki setiap perkataan surga, perkataan berkat, perkataan membangun di tengah-tengah keluarga, perkataan menasihati, sehingga saudara yang terkasih, setiap perkataan itu menjadi berkat bagi anak, istri, dan suami di tengah-tengah keluarga. Ada satu keluarga saudara yang terkasih, di tengah-tengah keluarganya setiap perkataan hanya ada sumpah serapah, kebun binatang dan lain sebagainya, sehingga keluarga itu ketika berantam begitu ya, atau bertengkar, itu bukan hanya dalam rumahnya, tetapi di luar rumahnya pun kedengaran saudara. Apa yang menjadi masalah, pertengkaran terjadi. Kenapa? Karena kata-kata itu yang keluar dari ucapan mereka tidak menjadi berkat, justru menyakiti hati satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin keluarga kita mengalami sukacita surga di tengah-tengah rumah tangga kita, harusnya kita mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan kata-kata membangun. Sekali-sekali katakan kepada istrimu, I love you, aku cinta padamu. Katakan kepada suami, aku cinta, aku sayang padamu. Anak mengatakan kepada orang tuanya, aku sayang kepada papa, aku sayang kepada mama. Perkataan-perkataan yang membangun itulah akan membuat keluarga tetap utuh. Keluarga akan tetap terbangun oleh kasih Kristus, karena setiap perkataan di dalamnya adalah perkataan yang menjadi berkat. Saudara yang terkasih, ada seorang anak muda, keluarganya tidak mampu, boleh dikatakan keluarga miskin saudara. Tetapi saudara yang terkasih, walaupun di tengah-tengah ketidakmampuannya, orang tuanya selalu mensupport, selalu mendorong, selalu mendukung dia. Pokoknya kamu pasti bisa, jangan lihat kita tidak punya apa-apa. Berusahalah untuk terus maju. Pada akhirnya saudara yang terkasih, dia bisa maju, dia bisa menjadi seorang yang berhasil, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Saudara, marilah kita dengan setiap perkataan kita, walaupun kita tidak memiliki materi sebanyak orang lain, tapi kuasa perkataan itu sanggup membangun, sanggup mendorong anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah perkataan yang membangun. Berikutnya saudara, yang keenam, prinsip keluarga yang mengalami sukacita surga adalah selalu mengucap syukur, ya, selalu mengucap syukur. Mari kita melihat dalam ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang terkasih, hidup mengucap syukur adalah dasar dari keluarga yang bahagia. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tetapi ketika kita bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur, maka kita akan mengalami damai sejahtera sukacita di tengah-tengah rumah tangga kita. Ucapan syukur adalah sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah kuasa untuk berbahagia saudara. Kalau orang tidak pernah bersyukur saudara, orang itu tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah mampu untuk menguasai hawa nafsunya. Apabila orang itu hidup dalam ucapan syukur, apapun yang dia miliki, dia senantiasa bersuka cita, karena setiap yang dia miliki itu adalah berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan semata-mata di tengah-tengah keluarganya. Saudara yang terkasih, ajarkanlah kepada anak-anakmu supaya mereka hidup dalam pengucapan syukur. Jangan mereka melihat orang lain lebih baik sehingga mereka merasa minder dan mungkin mereka menyalahkan orang tuanya. Saudara yang terkasih, ajarkan kepada anak-anak kita, bersyukurlah. Walaupun saudara dengan handphone yang biasa-biasa saja, yang tidak mampu untuk menginstal aplikasi game yang berat, ajarkan kepada anak-anak kita, inilah yang Tuhan berikan kepada kita, inilah Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu, gunakanlah ini sebaik mungkin. Belajarlah bersyukur. Dorong anak-anak kita, nanti ketika kamu sudah berhasil, belilah handphone yang mahal, belilah handphone yang bisa menginstal aplikasi game yang baik.
Dorong mereka dengan kata-kata berkat dan dorong mereka supaya mereka tetap bersyukur. Demikian juga para orang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita hidup dalam bersyukur, maka kita akan menikmati kasih setia Tuhan. Apapun yang kita miliki, kita dapat menikmati itu dan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Berikutnya saudara yang terkasih, prinsip keluarga yang mengalami sukacita sorga adalah hidup rendah hati satu sama lain. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang terkasih, apa artinya hidup rendah hati satu sama lain? Artinya adalah kita tidak mementingkan diri sendiri, kita tidak egois, tetapi kita dapat hidup rendah hati. Ketika suami kita menasihati kita, kita menerimanya dengan kerendahan hati. Ketika istri kita menasihati kita menerimanya dengan kerendahan hati. Ketika anak dinasihati oleh orang tua, menerima dengan kerendahan hati. Ketika ada kerendahan hati, mau mengakui kesalahan di tengah-tengah keluarga itu, maka keluarga itu akan senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan. Saudara, mengapa ada banyak keluarga-keluarga yang akhirnya bercerai? Kenapa ada banyak keluarga-keluarga yang berantakan? Karena di dalamnya merasa bahwa diri yang paling benar, dirinya yang paling lebih baik daripada yang lainnya. Tidak mau datang merendahkan diri, merendahkan hati saudara yang terkasih. Sehingga ada banyak keluarga-keluarga akhirnya terjadi perceraian. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan, marilah kita hidup di dalam kerendahan hati satu sama lain. Di tengah-tengah keluarga, ketika ada kerendahan hati, maka berkat Tuhan akan mengalir. Saudara yang terkasih, demikian juga sebagai jemaat Tuhan. Di tengah-tengah jemaat Tuhan, ketika juga kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, baik itu di gereja, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka kita akan menikmati damai sejahtera dan sukacita. Berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Karena 7 prinsip ini saudara yang terkasih, marilah kita terapkan dalam keluarga kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Hiduplah bijaksana, gunakanlah waktu dengan baik, hiduplah dalam kehendak Tuhan, kuasailah hawa nafsu, ucaplah kata-kata berkat bagi anak-anak, bagi istri, bagi suami kita. Hiduplah selalu mengucap syukur, dan hiduplah di dalam kerendahan hati. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan, memberkati iman jemaat, terkhususnya keluarga dan rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersatu di dalam Tuhan. Walaupun situasi saat ini sulit, walaupun ada banyak pergumulan dan tantangan, tetapi kalau kita menghadirkan Kristus di tengah-tengah rumah tangga kita, maka ada sukacita sorga di dalam keluarga kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang memiliki 7 prinsip ini di tengah-tengah rumah tangga kami, agar rumah tangga kami kuat di dalam Tuhan. Ketika kehadiran Tuhan Kristus ada dalam rumah tangga kami, maka keluarga kami akan mengalami berkat, sukacita, dan pertolongan Tuhan. Engkau memberkati jemaat Tuhan, bila melalui firman Tuhan ini jemaat Tuhan terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba telah berhenti berbicara, bila firman Tuhan ini dapat menjadi rema bagi jemaat Tuhan dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapa di surga, pada hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa terkhususnya untuk jemaat Tuhan GKI Gracia. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati jemaat Tuhan dalam kesehatan mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Helen, untuk Ibu Yeni, Engkau pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau angkat sakit penyakit yang dialami oleh kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan, Mama dari Cik Ivana, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan pasca operasi katarak Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu, kesembuhan, kekuatan kepada mereka. Dan jemaat Tuhan yang mengalami sakit yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan, Engkau pulihkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan dalam pekerjaan, usaha mereka. Biarlah ya Tuhan senantiasa berkat Tuhan tercurah, sehingga setiap apa yang mereka kerjakan senantiasa berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan ujian, yang sedang ujian, dan Engkau memberkati mereka yang akan melanjutkan studi pendidikan mereka. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, Engkau menolong supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, dan khususnya untuk situasi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan, Engkau turut campur tangan, dan biarlah ya Tuhan situasi COVID-19 ini dapat berlalu dan dapat berakhir Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk pemerintah, berikan hikmat yang daripada Tuhan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini, terkhususnya di Makassar ini Tuhan. Engkau menolong ya Tuhan supaya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati gereja Tuhan GKI Gracia. Biar gereja ini terus boleh menjadi berkat dimanapun berada ya Tuhan. Dan orang-orang ya Tuhan, jemaat Tuhan boleh diberkati melalui gereja ini. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua melalui setiap pelayanan, ibadah, puji-pujian, dan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus,
dan berkat serta penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.